Alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian bulanan yang insya Allah pada pagi hari ini yang akan diisi oleh Ustaz Abdul Fani, Ustaz Abdul Rahim Hamidullah Ta'ala, dengan tema yaitu menggapai cita dengan peran orang tua. Baiklah, alhamdulillah kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mempersiapkan acara saja, kita mulai saja kepada Ustaz Alaihi Wasallam Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah wa akhwati rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu peserta kajian di pagi hari ini insyaallah di Masjid Baitur Rahmah yang dilaksanakan oleh sekolah SD Komite ya Ibnu Umar Legoso Ciputat. Insyaallah pada kesempatan ini ya sebagaimana hadis yang Rasulullah mendoakan umatnya ya, hadis dari Abu Daud nomor 2606 yang disahihkan oleh Al-Albani, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Ya, di pagi hari umat Rasulullah SAW ada yang langsung bekerja pada sholat subuh, langsung bekerja. Sebelum salat subuh mereka salat 2 rakaat, rakaatain qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Bahkan sudah dibekali ya, walaupun mungkin mencari nafkahnya dapat ya 10.000 20.000, tapi dengan salat sunnah 2 rakaat khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, bekal yang Allah berikan melalui Rasulnya lebih dari apa usaha kita. Siapapun kita, presidenkah, rajakah, ya tidak akan bisa mengalahi orang yang salat sunnah 2 rakaat. Itu baru salat sunnahnya. Apalagi selalu ya, setelah itu wajibnya. Setelah itu zikir-zikir pagi dan petang. Setelah itu dia tersenyum waktu ke masjid, ya dan lain-lain. Senyum itu sedekah. Qaulul mufid, qaul yang bermanfaat, kata-kata yang bermanfaat itu juga sedekah. Ya, zikir setiap sendi-sendinya sedekah. Begitu banyak sedekah umat Islam di muka bumi ini yang mengamalkan sunnah nabinya. Dan apalagi datang ke majlis yang Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumin fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah satu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, yaitu Baitullah seperti ini. Mereka membacakan kitabullah, ya nanti kita bacakan ayat-ayat Allah, baik berbentuk Al-Quran atau As-Sunnah. As-Sunnah itu kalamullah juga, ya firman Allah yang melalui Rasulullah. Wahyuyain, 2 wahyu, kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca dan mempelajarinya. Apa balasan orang yang pagi-pagi bermajlis, ya? Maka akan diberikan ya turunlah ketenangan dan rahmat menyelimuti mereka. Ya alaihim sakinatu wa ghasyiyatuhumul rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Bahkan para malaikat mengelilingi mereka dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Di dekat siapa? Di dekat Allah. Malakul muqarrabun,
malaikat-malaikat yang dekat. Wallahu a'lam, ya penjelasannya. Yang jelas malaikat yang dekat yang kita ketahui berdasarkan ilmunya adalah para malaikat pengusung atau pemikul arsy-nya Allah. Ya, Allah memuji, bayangkan Rabbul Alamin memuji, pencipta memuji ciptaannya. Berarti orang-orang yang mendapat nikmat bermajlis, ini nggak harus pagi hari, betul kita pagi hari sesuai dengan keberkahan pagi hari ditambah bermajlis, maka Allah memuji ya hamba-hambanya yang sedang membaca dan mempelajari kitabullah. Nah, inilah ya begitu. Dan kita tahu malaikat-malaikat ini pengusung ya pemikul arsy, di antaranya ada yang kakinya di bumi ya, kepalanya di arsy, ada di bawah arsy begitu, dan sangat besar mereka. Dan juga malaikat-malaikat yang lain yang kita tidak dapat kecuali hadir pada kita hadis-hadis yang sahih atau ayat begitu. Yang jelas ada hadis di mana dijelaskan bahwa tidaklah ada di antara 4 jari ini kecuali ada malaikat. Ya, ada kitab khusus membahas malaikat. Dan pagi ini Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, kita akan membahas menggapai cita dengan peran orang tua. Cita-cita anak ya banyak. Ada yang bercita-cita, ada yang tidak. Ada yang mengekspresikan cita-citanya ya, memberi pengetahuan atau menyebutkan cita-cita. Ada yang terpendam, cita-cita terpendam atau di benak, atau memang tidak ada cita-cita sama sekali. Ya, kita harus memahami kondisi anak kita. Tetapi hendaknya orang tua harus berada di sampingnya secara fisik dan mental dan ilmu dan keuangan kalau bisa. Seorang nabi yang diutus oleh Allah saja ada bapaknya. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak ada bapaknya, tapi di situ ada ibu, ada paman, ada kakek. Ya, ada paman, kakek, itu pembesar. Dan Rasulullah dekat sekali dan dimuliakan. Ada satu tempat di mana tidak ada yang boleh duduk kecuali Abdul Muttalib, kakek Nabi. Sehingga Nabi Rasulullah SAW duduk waktu kecil, paman-paman yang lain ingin mengusirnya, ya Abdul Muttalib bangkit, biarkan anak. Begitu cintanya Abdul Muttalib kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini Abdul Muttalib orang musyrik Quraisy. Tapi dia punya firasat cucunya ini bakal jadi pembesar. Ya, begitu. Dan dibiarkan. Dan ini Rasulullah sudah mendapat ya kehormatan pada saat masih kecil. Remaja, dewasa dan seterusnya. Juga Nabi Yusuf, begitu beliau bermimpi, di mana ayat surat Yusuf 12 ayat 4. Idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, ini ucapan seorang anak dengan bahasa Al-Qur'an. Ya abati, ini paling sopan ini. Abi sopan. Ya. Jadi ada bab di mana orang Islam harus memanggil ayah dengan sesuai porsinya. Enggak boleh nama, haram manggil nama. Walaupun bapak diikuti itu haram. Bagi yang tidak tahu bertobat. Ada kasus di mana seorang anak manggil ayahnya nama. Ada ini bukan tidak ada, atau memanggil ibunya. Ini haram dalam Islam. Ya abi, ya ummi, ya abati, ya begitu. Di sini contohkan dalam Quran cara memanggil, wahai ayahku. Ini sopan sekali. Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ingat,
makhluk tidak boleh sujud ibadah kepada makhluk lain. Tapi pada saat itu syariat membolehkan sujud penghormatan. Ini boleh, ya, sujud dalam rangka penghormatan, bukan ya ibadah. Ibadahnya kepada Allah, ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini seorang anak mengadukan kepada ayahnya, ya, dia tidak tahu hakikat mimpi ini. Ayahnya hanya bilang, jangan engkau beritakan kepada saudara-saudaramu. Ini adalah pendampingan seorang yang akan menuju cita-citanya. Apa Nabi itu menjadi cita-cita? Bukan. Yusuf alaihissalam nggak pernah mungkin kalau ditanya, apa cita-citamu jadi nabi? Ya ada seorang anak di sini ditanya cita-citanya jadi nabi. Ya kita perbaiki, ya karena dia nggak paham. Ya salah satu anak saya begitu, namanya juga ya nama nabi. Saya tanya mau jadi apa kamu kalau besar? Jadi nabi Pak. Jangan dikagetkan. Oh, maaf itu bukan bukan pekerjaan, bukan ini, itu hanya Allah dan tidak ada nabi. Nah, itu jadi masuk ilmu. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya, kecuali nabi palsu, Ghulam Ahmad tuh pendiri Ahmadiyah. Nggak apa-apa anak-anak, ya namanya anak-anak polos, dia pikir nabi itu profesi. Ini bukan cita-cita, tapi ini kedekatan seorang anak kepada ayahnya. Sesuatu yang besar dia tidak akan ceritakan, hatta kepada ibunya. Satu, pertimbangan ilmu. Ya ayahnya Yakub, nabi. Begitu. Itu pun kecolongan dengan Yusuf, diajak dengan kawan-kawannya, ada hasad di situ, bahkan hampir terbunuh. Itulah kehidupan berkeluarga di zaman itu. Ya sekarang juga banyak. Untuk menguasai harta dibunuh saudaranya, lain-lain diracun, disantet dan lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Begitu. Nah, kita masuk pada harta dan anak. Dua hal ini Allah sebutkan harta dan anak. Ya. Jadi bertanyalah kepada anak kita tentang cita-cita mereka sesuai dengan harta mungkin. Jangan cita-cita diukur dengan harta kita juga, jangan. Misalkan kita pekerja biasa, gaji pas-pasan, buat bulanan, makan dan lain-lain. Tahu anak kita nyeletuk ditanya, "Nak, cita-cita mau jadi apa?" Mau jadi pilot, mau jadi dokter. Ya, kita arahkan, jangan dibully. Walaupun mungkin kita Senin Kemis ya cari nafkah buat makan hari-hari saja susah. Karena kita tidak pernah mempunyai kitab takdir tentang anak kita. Begitu kita melahirkan ibu-ibu, tidak pernah ada kitab di sampingnya takdirnya ini jadi orang miskin, jadi orang susah. Nggak pernah. Kita nggak pernah tahu rahasia anak kita. Yang tahu Allah. Kemudian kita berdoa untuk kebahagiaan mereka. Ya, biarkan dia punya cita-cita yang tinggi. Kenapa harus dia nggak bayar kok? Apakah begitu anak punya cita-cita, ibu aku mau jadi dokter, langsung ada pegawai atau pemerintah langsung, ya bu, anak ibu cita-cita jadi dokter ya, nih bayar segini ya cita-cita. Enggak, gratis. Anak ibu bisa cita-cita jadi presiden, cuman kita arahkan dia kalau jadi dokter yang soleh ya nak, jangan menyusahkan pasien. Itu profesi yang mulia. Kamu harus benar-benar penuh keikhlasan. Ada anak yang mau cita-cita jadi guru. Orang terkaya, mungkin salah satu orang terkaya, cita-citanya mau jadi tukang parkir. Sekarang dia punya tol, yaitu seperti Yusuf Hamka, Cina itu mualaf. Cita-cita kayak dia masih kecil, dia lihat tukang parkir, begitu parkirin dapat duit, dia bisa beli mie ayam. Ya, tujuannya mie ayam aja. Begitu dulu saya cita-citanya ingin jadi tukang parkir, enak banget dapat uangnya, cepet bisa beli mie ayam. Itu tingkatan cita-cita seorang anak. Ada saya pernah lihat cita-cita ingin jadi pembegal. Ada, nggak apa-apa itu biarkan, itu anak seperti itu. Ya, kita arahkan baik-baik, jangan dibully, ya, jangan diumumkan, jangan diposting, disebar, jangan. Ya, itu adalah proses perjalanan dia. Kita arahkan. Kalau memang ya ada seorang ibu
Ya, jangan meremehkan cita anak-anak kita kok dengan kondisi keuangan kita sekarang. Ada seorang ibu lagi nyuci piring, makan juga susah, buat sekolah aja susah, anaknya masih ya SLA, ternyata dia iseng-iseng lagi nyuci piring nanya, "Nah, kamu kalau gede mau apa?" "Aku mau belajar di luar negeri, Bu." Seperti fulan dan fulan. Insya Allah, gitu aja ibunya. Dan ini kenyataan. Anaknya belajar di luar negeri, gratis, dapat biaya, pulang selamat, begitu. Biarkan, itu asli itu, ya, ada itu seperti itu. Salah satu ustadz kita, Dr. Firanda, itu cita-citanya ingin seperti gurunya itu Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani, ya, karena dalil-dalilnya lancar dan lain-lain. Dia seperti itu, sederhana. Ya, ibunya doakan dari Sorong langsung ke Madinah dan lain-lain. Dan sekarang melebihi ya gurunya, kefakihannya, kealimannya, keterkenalannya, karyanya, begitu. Jadi biarkan anak kita dengan cita-citanya kita arahkan pelan-pelan. Ya. Andaikan salah satu anak kita ingin jadi presiden, kita doakan. Boleh jadi dia jadi presiden yang bertakwa pada Allah, membawa kebahagiaan untuk rakyatnya. Begitu. Menteri silahkan, ya. Gitu. Jangan merusak dan mengecewakan mereka. Dampingi mereka. Kita biasa kalau kamu mau jadi presiden, belajarnya yang benar, Nak. Ya, nggak mungkin kalau presiden main game terus, ya. Begitu. Bahkan itu akan memotivasi dalam rangka menasihati. Karena dia punya cita-cita, berarti itu anak punya target. Kalau cita-cita salah, kita kasih contoh. Masa mau jadi tukang parkir, Nak? Ya, anak saya salah satunya, cucu saya pernah ada mau jadi Pak Ogah. Karena di tiap dia naik mobil dikasih duit, enak. Kalau gede mau jadi Pak Ogah. Ya wajar itu. Bilang itu memang dapat duit tapi kecil, nggak cukup buat misalkan kamu mau beli rumah, ya. Kalau halalnya Pak Ogah halal apa enggak? Belum ada bahasan. Tapi wallahu a'lam, ya. Kalau dilihat ya itulah Indonesia. Ini negara yang dimana rakyatnya mencari kerjaan sendiri, bikin kerjaan sendiri. Belokan jadi kerjaan. Ya, macet jadi kerjaan. Oh, Masya Allah, penuh ya, karomah. Ya, karomah, mana ada belokan jadi kerjaan. Banjir jadi pekerjaan, banjir senyum-senyum, ketawa-ketawa, karena inilah rezeki. Dorong mobil, payung, sewa payung. Ya, waktu saya di Karatengsin itu banyak anak sewa payung, ya segede-gede anak-anak kita. Ya, kita bersyukur mereka mencari nafkah ya di luar program pemerintah. Nggak apa-apa, pemerintah nggak larang, ya berarti halal lah, insya Allah. Gitu. Ucapkan insya Allah, ya. Ini ibu malah lagi cuci piring, senyum-senyum, tapi tidak mengecewakan anaknya. Insya Allah, nah ibu doakan. Itu kata-kata yang akan terngiang-ngiang. Ya. Dan betapa banyak ibu-ibu yang sederhana memberi hadiah. Seperti salah satu ustadz kibar di sini, itu diberi hadiah kalau nggak salah Fathul Bari atau apa. Sejak itu dia jadi peneliti hadis. Ya. Begitu. Hadiahkan anak kitab yang akan berkesan sampai dia wafat. Walaupun mungkin dia jadi dokter atau pilot, tetap kitab itu mendampingi. Misalkan Riyadhus Shalihin yang sudah diterjemahkan, hadiahkan. Ya, ini buat kamu, Nak. Itu akan memberi kesan. Ya, saya alhamdulillah ibu saya orang awam buta huruf, tapi Al-Qur'an bisa baca. Waktu saat saya SMP dia menghadiahkan rahimahullah, menghadiahkan terjemahan Bukhari Riyadhus Shalihin yang diterjemahkan oleh Salim Bahresh, dan tafsir Mahmud Yunus kreditan. Yang tukang kredit keliling dia lihat ada buku 2 disediakan ke saya, dan itu berkesan. Saya pernah nyimpannya sudah dimakan rayap. Saya pergi ke Australia 17 tahun, balik masih ada saya simpan, tapi sekarang karena saya pindah-pindah saya nggak jaga. Sebetulnya saya jaga itu untuk cucu saya dan lain-lain. Bukan wasiat, bukan jimat, bukan. Ini mengingatkan bahwa itu cita-cita itu ibu itu memberi, bukan masuk jadi ulama yang enggak, cuma ngasih aja. Lihat saya senang baca, ya begitu.
dan itu akan membuat seorang anak termotivasi. Jadi hadiahkan, dampingi mereka dengan cita-cita. Orang tua di situ berfungsi bukan mengajar seluruh ilmu, dia akan Allah takdirkan mencari ilmu dari guru-guru yang lain. Tapi kita mendampingi secara doa, sikap, ya, support, itu yang diperlukan. Dan ada nasihat di sini dari seorang ustadz, di mana sesuai dengan ayat, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-mal wal banuna zinatal hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Coba Allah menyebut harta dahulu, harta dan anak. Ya, tafsirnya, kenapa Allah mendahulukan harta daripada anak-anak? Karena yang terpenting adalah harta. Percuma seorang memiliki banyak anak namun tidak memiliki harta. Ini penafsir ya, boleh iya boleh tidak. Tapi memang Allah mendahulukan harta. Ya, al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Orang bisa tenang nggak punya anak, bisa tenang asal hartanya menumpuk gitu. Dia bisa jalan-jalan. Dan ini arah orang-orang barat, customized, ya, western lifestyle. Bahkan seperti Singapura sudah diduga akan kehilangan generasi karena orang-orangnya mau selfish, ya, selfish mendahulukan dirinya. Pasangan suami istri nggak mau punya anak, jalan-jalan habisin, ya saya kerja capek-capek ngapain dibagi ke anak, begitu. Akhirnya nggak mau menikah aja nggak, ngapain saya bagi ke istri. Akhirnya cuman 7-Eleven apa gitu. Dulu ya apa itu, free life, free style, free sex. Mereka berhubungan tinggal bareng tapi bukan suami istri, karena saking masing-masing pengen punya harta masing-masing sampai mati. Bahkan sewa rumahnya baik patungan, teman saja, ya, begitu. Nauzubillah min dzalik. Dan ini di Singapura, di Australia, dan bahkan Singapura sudah diperhitungkan oleh Elon Musk apa, yaitu bukan peramal, dia itu melihat pakai ilmu, ya, itu akan hilang, lenyap. Jepang juga, betapa banyak sekolah-sekolah tutup, ya, karena tidak ada muridnya. Sekolahnya bagus-bagus, gurunya siap, senior citizen lebih banyak, orang-orang tua lansia itu lebih banyak. Dan di sana umur berapa masih kerja fisik, karena anak muda mencari kerja office, begitu. Nah ini seorang tua harus mendampingi. Dan ini pendapat, ya, artinya bukan harta lebih bagus daripada anak. Artinya kalau memang punya anak, sesuaikan hartanya gimana, itu boleh secara syar'i, ya. Saya punya anak segini, kalau mau nambah lagi saya nggak bisa menyekolahkan, itu boleh konsultasi kepada ulama, ya, ulama boleh menjarangkan dan lain-lain, ya, begitu. Tapi semuanya yang paling baik adalah wal baqiyatus shalihatu khairu 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Tapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan, ya. Di sini ada, ya, As-Sa'di menjelaskan baqiyatus shalihat mencakup amal soleh yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak manusia. Baqiyatus shalihat ada dua, hak kepada Allah yaitu kita beribadah, ya, mencakup salat, puasa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Hak kepada manusia adalah apa? Hak kita kepada orang tua mengurusnya kalau kita mampu, ya. Mereka sudah tua masih hidup di sisi kita harus maksimal. Coba sekarang bayangkan, kalau coba kita di jalan-jalan ada orang tua jompo ditaruh di pojok, itu sama yang naruh anaknya dalam rangka menghasilkan uang. Ini orang tua seharusnya duduk di rumah, disiapkan keperluannya. Kalau perlu punya pembantu yang mengasisten, jadi asisten. Dia mau makan, dia mau ke toilet, didampingi.
kita bayar kalau kita mampu. Jangan ditaruh di rumah jompo. Ini hak ya, ini hak manusia. Apalagi itu ibu kita atau ayah kita yang telah berjuang mati-matian untuk kita, ya, kok ditaruh di pantai jompo. Dirawat. Ini pintu-pintu surga ini jalan-jalan ke jannah. Ya, mungkin pada waktu dia muda nggak mendampingi, ada yang begitu, ada. Waktu saya muda ibu saya nggak peduli sama saya punya cita-cita kayak enggak. Bapak saya juga gitu. Akhirnya hari tuanya dendam itu anak, ditaruhlah di pinggir jalan suruh nyari duit lagi. Ini nggak benar. Hati-hati, nggak boleh dendam orang tua. Kalau dulu dia tidak ngurus, sekarang kita ngurus, pahalanya double. Ya, begitu. Idfa billati ya ahsan as-sayyi'ah. Tolaklah keburukan dengan baik. Ya, begitu. Billati ya ahsan. Walaupun orang tua kita mungkin tidak mengamalkan apa yang kita pahami, biarkan. Ini itu masa lalu mereka. Boleh jadi mereka jahil, dapat uzur bil jahl. Ya, masalah kesyirikan saja masih ada uzur bil jahl. Ya, coba baca kitab susunan Syekh Mukbil, ada bab tuh uzur bil jahl. Ya, di mana seorang saking saking gembiranya ya aku Rabbmu, engkau hambaku, begitu kepada Allah. Itu ucapan kufur. Ya, tapi karena kejahilan, karena kegembiraan yang sangat, manggil Allah itu hambanya dan aku Rabbmu, begitu. Apalagi sekedar tidak ngurus kita. Kita maafkan ibu kita, bapak kita yang salah kepada kita. Inilah tugas seorang anak. Ya, lupakan kesalahan itu. Sekarang di hadapan kita dia perlu bantuan. Dia sudah tua, beliau sudah tua. Walaupun kejahatan menumpuk, hapus. Ya, duduk. Ya, ibu, umi, abi duduk di rumah. Aku cari nafkah. Dapat 10.000 bertiga. Jangan ibunya ditaruh di suatu pojok, disuruh nyari nafkah. Na'udzubillah, ini anak dorhaka ini. Keluarga dorhaka. Paman-pamannya kemana? Paman-pamannya juga dorhaka kalau melihat ya adik kakak seperti itu dibiarkan. Nasihati, begitu. Mengurus anak istri, ini juga hak manusia. Ya, seperti anak istri harus diurus. Bersedekah atau memberi zakat pada orang yang lain. Ya, jadi ayat tadi mempunyai dua. Ya, hak kepada Allah, hak kepada orang tua. Dan juga seseorang harus melihat yang tertinggi. Kalau punya cita-cita, cari cita-cita tertinggi. Cita-cita tertinggi, seorang khalifah ditanya, siapa? Ya, kalau nggak salah Harun ar-Rasyid, siapa orang yang paling mulia di antara kita? Engkau ya Rasul, ya khalifah. Engkau menguasai daerah ini, daerah tidak. Ya, lihat coba. Ya, kalau tidak salah Harun ar-Rasyid. Ya, Allah alam namanya kita tidak. Yang paling mulia adalah jika hadis disebutkan dibawa dia itu. Ya, misalkan ya, Abu Hurairah begitu. Ya. Baru berkata Rasulullah, orang-orang ini lebih mulia, aku akan mati dan tidak akan dikenang lagi oleh manusia. Tetapi para perawi hadis itu akan dibaca sampai hari kiamat. Ingat, ini benar-benar kalau khalifah merasa rendah, siapa kita? Harun ar-Rasyid tahu kekuasaannya. Hampir dunia ini dikuasai. Ya, Harun ar-Rasyid. Siapa yang tidak kenal beliau? Oh, Barat menulis banyak sejarah beliau. Tapi beliau bahkan ya memuji para perawi karena beliau orang yang tawadu. Ya, kaya raya, khalifah, lebih dari presiden, menguasai banyak negeri. Ya, maka dari sini saya mengajak ya pelajaran dari 7 perawi hadis yang paling banyak.
Dan kita lihat bagaimana pendampingan orang tuanya atau apa manfaat orang-orang ini, sahabat-sahabat ini kepada orang tuanya. Seperti Abu Hurairah. Pertama, beliau merawikan radhiyallahu anhu 5.374. Coba, sahabat yang siap hidup di pinggir-pinggir masjid, Ahlus Sufa, di mana makan aja jarang ketemu, di mana beliau pernah pingsan, hampir diinjak sama sahabat yang lain. Ini orang gila, jangan, dia kelaparan. Dia mengganjal perutnya dengan batu seperti orang-orang Palestina sekarang ini. Ya, tapi beliau ya selama 4 tahun bersama Nabi menghasilkan meriwayatkan 5.374 hadis. Beliau bahkan ya beliau dianggap pernah mengada-ngada, tapi beliau jawab, pada saat engkau di pasar, aku duduk bersama Nabi, aku meriwayatkan ini, silakan dicek. Begitu ilmiah sekali, ya, ilmiah sekali. Ada beberapa yang dianggap Abu Hurairah terkecoh karena merawikan hadis yang Israiliyat. Boleh jika ada bukti, karena beliau pernah punya teman duduk, seorang rabi atau pendeta yang alim, ya, sering diskusi masa kemasukan Israiliyat. Itu 1-2, enggak banyak. Dan itu udah dideteksi oleh ulama. Tapi Syiah apa? Syiah mengkafirkan Abu Hurairah, pembohong, pendusta, karena namanya aja enggak jelas. Memang Nabi Abu Hurairah namanya banyak. Dan bagaimana manfaat Abu Hurairah untuk ibunya? Ya Rasulullah, beliau mendekati Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibuku, ya, beliau suka sumpah serapat tentangmu. Rasulullah mendoakan dan diijabah doanya. Pada suatu saat Abu Hurairah pulang, ya, ibunya sudah sedang mandi. Seorang masuk Islam harus mandi besar. Tahan, kamu di situ aja, aku sedang mandi. Setelah itu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Menangis sejadi-jadinya Abu Hurairah, lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, doa kamu telah diijabah, ibuku telah Islam. Rasulullah bahagia sekali. Coba seorang Rasul yang ibunya bukan Islam, Aminah, pernah Rasulullah ingin mendoakan, tidak boleh. Yang boleh menziarahi, dibolehkan menziarahi kubur ibunya, tapi tidak boleh mendoakan. Artinya memang bukan Islam, ya, begitu. Ada hadisnya itu. Nah, ini manfaat mempunyai anak yang soleh seperti Abu Hurairah, perawi hadis. Kedua, Abdullah bin Umar. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Umar? Siapa? Beliau merawikan radhiyallahu anhuma 2630 hadis. Ya. Perawi kedua. Beliau dekat sekali dengan abinya, ya, abunya, Abu. Beliau pernah duduk di mana Rasulullah bertanya, ada pohon yang semisal kaum muslim, buahnya ini itu. Yang lain diam, sahabat-sahabat besar. Umar ada di situ, radhiyallahu. Bapaknya ada, Abu Bakar, ya, dirawat itu. Dia diam saja. Pas jalan pulang, ya, aku sebenarnya tahu itu pohon nakhlah, pohon kurma. Kenapa engkau enggak sebutkan, wahai anakku? Aku akan berbangga, ya, lebih bangga dari dapat ini dan itu. Artinya perhiasan lebih bangga, ya, dengan mendengar dia bisa menjawab suatu pertanyaan. Coba pendampingan Umar radhiyallahu kepada Abdullah bin Umar, dan selalu didampingi, ya, sampai akhir hayat. Sampai dipesan waktu Umar meninggal, semua melihat Abdullah bin Umar agar jadi khalifah, ditahan oleh Umar. Cukup dari bin Khattab cukup aku. Padahal pantas kalau Abdullah bin Umar jadi khalifah. Ya, begitu. Nah, ini pendampingan sampai akhir hayat. Seorang ayah, seorang ibu dalam hal cita-cita anak, ya, harus mendampinginya. Sebenarnya ada kisah, tapi perawinya saya telah cek, itu ada yang kadzab, yaitu Abban, jadi saya tidak riwayatkan. Di mana Abdullah bin Umar pernah duduk bersama Zubair dan lain-lain, masing-masing membacakan kisahnya. Saya ceritakan di pondok dengan tanpa sanad,
Ya, di sini saya koreksi, itu kalau meriwayatkannya seharusnya itu hadis maudhu, ya, dalam rangka menjelaskan. Ya, begitu. Sekarang Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan 2286 hadis. Anas bin Malik 10 tahun lamanya bersama Rasulullah SAW sebagai pembantu. Seorang anak yang cerdas, pengakuan ibunya Ummu Sulaim. Ya. Dan beliau yang seseorang yang mendapat doa dari Rasulullah SAW agar mendapat, ya, harta dan anak yang banyak. Jadi boleh, ya, di sini dibahas bahwa seorang itu boleh mendoakan orang lain karena Rasulullah mengajarkan, dan banyak harta banyak anak boleh. Tapi ingat, dahulukan harta di sini. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma akthir malahu wa waladu wa baraka fima a'taitah. Ya, ini Rasulullah berdoa, ya, waktu Ummu Sulaim ibunya mengantarnya, ya Rasulullah, ini anak cerdas, Unais namanya, ya, saya minta, ya, dia jadi pembantu kamu. Coba seorang ibu, ini ibu bukan sembarangan, ini ibu orang besar sekali. Beliau pernah ikut perang, ya, beliau bahkan diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, dakhaltul jannata fasami'atu khasfatan faqultu man hadha, qalu hadhihi Humaita'u bintu Milhana Ummu Anas bin Malik. Ini hadis mengagumkan, ya. Saya Masya Allah mendapatkan hadis ini seperti mendapatkan ghanimah, ya. Sahih Al-Jami nomor 3368. Aku nih, Rasulullah bersabda, aku memasuki surga, lalu kudengar ada derap langkah. Aku bertanya, siapa itu? Mereka menjawab, itu adalah Humaisah binti Milhan, ibunya Anas bin Malik. Ibunya itu dijamin, wanita yang dijamin surga, sebagaimana Bilal. Ya, aku mendengar azan, wahai Bilal, di surga. Ternyata itu terompah kamu. Apa yang menyebabkan kamu, ya, terompahnya aja terdengar di surga? Karena banyaknya sholat ba'da wudhu, langsung sholat 2 rakaat, ba'da wudhu sholat 2 rakaat, begitu. Nah, kalau ini posisi ibunya Anas bin Malik, ya, coba beliau mendampingkan anaknya, karena, ya, Ummu Sulaim ingin anaknya mengabdi, mulazamah 10 tahun agar dapat menimba ilmu. Apakah ujuk-ujuk anaknya yang masih kecil ini datang ke Rasulullah? Tidak. Harus ada wasilah, syafaat, ya. Wasilahnya adalah seorang ibu memperkenalkan kepada ulama. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini kenal ulama dan ingin anaknya seperti beliau, hadirkan, ya, Syekh, anakku ingin belajar kepada kamu, begitu. Ada usaha, jangan diharap anak itu punya ide seperti itu, ya. Seperti Ummu Sulaim ini, orang besar, ibu yang, ya, dijamin masuk jannah, begitu. Dan beliau juga salah satu seorang yang memperkenalkan mahar dengan masuk Islam. Suaminya itu Talha, masih kafir, ya. Suami pertamanya kafir, meninggal, lalu masuklah Talha. Talha juga masih kafir, ditolak. Orang seperti kamu tidak pantas ditolak. Kalau kamu Islam, aku terima. Maka Talha masuk Islam, lalu menjadi mahar pertama, bahwa keislaman suami menjadi mahar. Boleh, ya, kalau punya calon, ya, begitu, ya. Tapi keislaman benar. Siapa yang tidak kenal Talha, ya, sahabat, begitu. Dan dari Anas ini juga, ya, perawi hadis yang bagus, ya, yang banyak, ya. Beliau dari doa Rasulullah mempunyai anak 100. Kalau cucu nggak usah ditanya lagi berapa itu dari anak 100. Dan beliau umurnya panjang, 90-an lebih. Dan beliau menyaksikan anak-anaknya meninggal.
Coba seorang ayah menyaksikan anaknya meninggal, aku menguburkan banyak anakku. Ya, mungkin anaknya umur 40 meninggal, beliau masih hidup saja. Begitu doa Nabi. Tidak apa mendoakan anak kita biar banyak harta dan anak-anak. Boleh. Ya, harta dahulu sebagaimana Nabi, sebagaimana ayat. Karena kita nggak mau banyak anak nyusahin orang lain. Ya. Tapi kalau kita siap tidak peduli dengan orang lain, ya, la ubali, nggak peduli. Banyak anaknya nih, orang anak kan minta makan nggak sama kamu, balikin. Nggak minta makan kan ya udah biarin. Itu ada hadis kok, ada doa. Kecuali punya anak minta makan sana sini, ya sedihlah kita. Kalau kita memang sanggup punya anak banyak, ya, dengan harta kita yang halal, biarkan. Itu udah menjalani sunnah Nabi. Dan para sahabat, saya ambil catatan di sini dari ustaz-ustaz banyak sekali. Kekayaan itu penting, bukan jadi orang miskin. Kayak kemiskinan bahkan bisa membawa kepada kejahatan-kejahatan. Kita lihat di sini di muka bumi ini, di Indonesia terutama, banyak orang miskin ya tidak sholat, banyak orang miskin syirik. Ya sudah miskin syirik, ya kasihan sekali. Bukan kita musuh orang miskin. Ya, jangan salah doa. Ada orang mengambil pelajaran di mana Rasulullah pernah berdoa. Ini hati-hati. Ya, ada tulisan bagus sekali dari Ustaz Abdul Hakim Abdad di mana Rasulullah pernah berdoa, katanya, ya Allah jadikan aku orang miskin dan hidup dan mencintai orang miskin. Ini bukan miskin harta, miskin sikap mental, tidak tawadu, tidak wara, ya, dan lain-lain. Ya, secara ringkas saja, ada bahasanya panjang itu, ya. Jangan salah itu, memang ya. Hadis itu sahih, ya, hadis itu sahih. Di sini Rasulullah berkatakan, Allahumma ahyini miskinan, ya miskinan, wa amtini miskinan, wahyurni ya wansurni wahsurni fi jumratil masakin. Artinya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin. Ya, ini hadis sahih. Yaitu Albani mengatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan. Ya, hasan lah sekurang-kurangnya. Dalam Sahihain nomor 861 di Irwaul Ghalil, kitab Albani itu, kitab Takhrij Albani. Doa ini harus dipahami dengan benar, ya. Jangan kalau ditanya, kamu mau jadi apa nak? Mau jadi orang miskin, Bu? Amin. Oh, miskin saya umur hidup sampai mati. Na'udzubillah, jangan. Ibunya jahil, anaknya ya jahil murokab, dua-duanya jahil, nggak boleh. Ibu-ibu harus hati-hati. Loh, kok mau jadi anak miskin nak? Ya doanya ini, Bu. Itu Nabi aja begitu. Ya, doa ini tidak ada seorang muslim pun yang berani mengamalkannya, atau paling tidak sangat jarang sekali. Lantaran menurut tabiatnya manusia itu tidak mau dengan sengaja menjadi miskin. Hati-hati. Nggak ada siapa yang pernah doa seperti ini. Harus diralat itu. Ya Allah, aku dulu berdoa yang salah, sekarang udah ada ilmunya, aku cabut ya Allah. Hati-hati. Takut doa itu tepat di mana ya, malaikat mengaminkan dan Allah mengijabah doa tersebut. Antum ingin jadi miskin, benar-benar miskin, udah nyari duit sampai lulusan sama, ya, dia dapat promosi, antum dikeluarin, PHK tanpa hormat. Ada seperti itu karena salah doa. Hati-hati ibu-ibu, ya, kalau anak doa, oh itu salah, nah jangan doa seperti itu. Kamu jadi orang kaya menolong untuk dirimu, untuk anak-anak istri kamu, untuk ibu, untuk bapak, untuk keluarga, untuk masyarakat, bangun pondok, bangun yayasan yang berguna untuk umat, begitu. Ya, jangan. Kalau orang miskin zakat aja mustahik. Ya, baca kitab zakat, ujung-ujungnya mustahik, berhak menerima. Antum seumur hidup berhak menerima. Bukan membayar zakat, berhak terus. Hati-hati. Dan zakat itu kotoran manusia. Ngapain makan kotoran harta manusia? Ngapain gembira?
Kita harus bersedih, ya Allah, udah setua ini saya masih makan zakat aja. Hati-hati, bukan bahagia itu. Jangan dijadikan hal suatu yang ini, kecuali keperluan. Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak harus mendampingi cita-cita anak yang agung, setinggi langit cita-cita itu boleh. Asal jangan jadi nabi, jangan. Itu udah mentoknya di situ tuh. Jadi presiden silahkan, jadi menteri yang soleh, ya silahkan. Jadi presiden silahkan, cita-cita nggak apa-apa, nggak bayar. Kecuali baru cita-cita saya mau jadi presiden, langsung datang pampres nangkep, ya jangan. Kalau ada berita kayak gitu jangan. Tapi nggak ada di dunia ini. Mau jadi dokter silahkan, walaupun ujung-ujungnya jadi pasien aja, ya nggak apa-apa. Yang penting udah punya cita-cita, dan jangan dilemahkan dengan kondisi. Tapi dijelaskan boleh. Nah, kamu cita-citanya bagus, tapi dokter tuh mahal, belajarnya juga panjang, sudah kerja aja masih belajar. Kamu siap kayak gitu? Udah ibu doain. Ibu punya duit segini, ibu tabung ya. Ya mungkin dia dapat beasiswa, mungkin dia ketemu dosen yang senang sama dia, atau guru, atau muhsinin. Biarkan dia berjalan. Ya nggak usah dipikirin caranya. Kalau anak punya cita-cita, jangan dipikirin caranya, mumet. Biarkan, doakan, insya Allah nak. Ya kalau nggak tercapai jangan stres ya, jangan frustasi, kan Allah tahu yang terbaik. Begitu. Jadi pendampingan seorang ayah ibu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Bagaimana anak yang tidak punya ayah ibu? Ya udah, serah Allah. Rasulullah waktu kecil Allah langsung yang didik, tidak ada ayah, tidak ada ibu, pamannya ada dan lain-lain. Makanya hendaknya silaturahim itu ajang untuk saling nolong-menolong, ta'awun alal birri wat taqwa di antara keluarga. Lihat, oh ini anak fulan, anaknya fulan, bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal, masih ada harapan nggak untuk sekolah? Ya itu begitu. Nah jangan malu-malu mendiskusikan, ya apakah ada waris yang bisa disimpan untuk melanjutkan sekolahnya. Itu perlu, ya satu keluarga besar ya sudah wajib memikirkan itu. Karena ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih, kecuali tidak ada keluarga sama sekali, ya boleh adopsi, ya boleh mengambil anak angkat dengan tetap menyatakan bukan anaknya, tapi urus ekonominya, keperluannya diurus, ya begitu, mendapat pahala insya Allah. Silakan jika ada pertanyaan, ini masih banyak ini bab-bab ini, ya begitu. Dan ingat, sahabat yang kaya itu banyak. Utsman bin Affan sampai sekarang wakafnya masih dinikmati oleh umat Islam. Abdurrahman bin Auf dan lain-lain, ya itu. Dan juga hendaknya seorang ibu harus hati-hati, ya dia harus memahami fungsi anak. Anak itu dalam Islam bagaimana tinjauannya, ya jangan asal-asalan. Tidak boleh, ya. Kita sudah mengambil pelajaran dari sahabat, ya. Tadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah. Coba Aisyah radhiyallahu, kita tengok sedikit. Bagaimana Abu Bakar dalam mendampingi beliau anaknya. Rasulullah pernah dimimpikan, istri kamu adalah ini. Dia lihat wajahnya, lalu dicirikan, lalu dia ngobrol sama sahabat hijrahnya itu Abu Bakar. Aku akan menikah dengan orang seperti ini. Abu Bakar langsung pulang, ya, menemui Aisyah anaknya, dituntun, lagi main didandanin, bawa. Ini anak, ini istri kamu ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Oh iya, tapi masih kecil kan? Nah, begitu ridhonya Abu Bakar, begitu yakinnya Abu Bakar, ya. Begitu yang tidak pakai banyak tanya. Rasulullah iya juga. Memang yang dilihat seperti itu dalam mimpinya, ya, dalam ilhamnya dari Allah. Apa ujungnya? Manfaatnya apa? Ya tadi Aisyah menjadi perawi nomor 4, 2210 hadis. Perawi nomor 4 terbanyak yang akan berdampingan terus dengan nama Rasulullah SAW. An Aisyah qala Rasulullah SAW, an Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, ya. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW. Begitu. Ini orang-orang yang agung, kata Khalifah Harun bin Rashid yang hampir menguasai dunia.
yang kayanya udah nggak terukur. Ya, karena siapa? Karena orang tuanya. Abu Bakar nggak banyak pikir. Abu Bakar yang pertama percaya Nabi itu Isra Mi'raj. Ya, dipanggil oleh tokoh-tokoh Quraisy. Teman kamu ngomong gini, lebih dari itu aku percaya. Lebih dari itu aku percaya. Dia ke Mekah, ke Palestina. Habis Palestina ke langit ke-7. Kamu percaya? Iya, lebih dari itu aku percaya. Begitulah As-Siddiq. Ya, orang yang membenarkan, ya, membenarkan Nabi sampai titel itu kebawa sampai nanti hari kiamat, sampai nanti di akhirat. Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang membenarkan. Inilah mempunyai anak Aisyah, mulazamah langsung menjadi Nabi, menjadi pendamping Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, mau tidur lagi Aisyah, kalau Nabi lagi di rumah lihat 24 jam. Semua tercatat dalam rekamannya karena Aisyah wanita yang cerdas. Kecerdasannya disaksikan di perahu, di riwayat-riwayat hadis, di sarah-sarah hadis. Tapi dia memerlukan seorang tokoh, abinya, abunya, bapaknya, ya, seorang yang agung, khalifah. Tapi Aisyah saking tahu bapaknya, dia tahu waktu Rasulullah sakit-sakitan, ya, Rasulullah menyuruh Abu Bakar gantiin sholat. Ini syarat bahwa setelah Rasulullah Abu Bakar yang berhak jadi khalifah. Tapi Aisyah menasihati suaminya, satu ibu bapaknya, satu suaminya, dua-duanya pemimpin besar. Siapa yang tidak bahagia? Ya, satu suaminya Nabi, Rasul, dan abahnya orang terbaik dan yang paling cintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis-hadis. Aisyah memberi masukan tentang Abu Bakar karena anak tahu tentang bapaknya. Ya, ayahku kalau baca Quran dia suka nangis, nanti jamaah nggak akan dengar. Kenapa kamu nggak suruh Umar radhiyallahu anhu? Oh itu istri boleh menasihati suami seperti itu. Ini Nabi. Seperti Ummu Salamah waktu perjanjian Hudaybiyah, tidak ada yang mau nyukur karena mereka yakin kalau nyukur tahallul itu di Mekah. Padahal itu dihadang, sehingga Rasulullah bilang, yaudah kita cukur di sini, potong 9 kamu cukur, tahallul kita. Ada nggak ada yang bergerak, orang masih di Hudaybiyah, masih jauh. Tapi beliau ngeluh ke Ummu Salamah, sudah, engkau nggak usah bicara, kamu keluar, kamu cukur, kamu potong sembelihanmu. Sahabat langsung, ya, meniru Nabi. Inilah istri-istri yang agung yang mendampingi. Di sini ayah yang agung Abu Bakar mendampingi anaknya yang akan menjadi istri, pendamping dan mulazamah. Banyak hadis-hadis yang rinci tentang kekeluargaan yang diriwayatkan oleh Aisyah bintu Abu Bakar. Silakan juga ada pertanyaan. Abdullah bin Abbas juga merawikan 1660. Ya, beliau merupakan sumber ilmu. Ya, begitu. Dan juga Jabir bin Abdullah, ya. Terakhir Abu Sa'id Al-Khudri. Kita tidak bacakan itu semua, tapi kita sudah dapat manfaat dari 4 atau lebih para perawi hadis. Silakan juga ada pertanyaan. Ya. Yang pertanyaan makanan ini, kita di tentara nggak kita bahas. Baik. Ya, pertanyaan, jika ada makanan yang produk Israel atau Amerika ya yang sedang diboikot oleh umat Islam, terus dikasih ke anak kita, apakah ini halal atau haram gitu ya pertanyaannya? Baik. Bismillah, sesuatu itu pada asli, dikembalikan kepada aslinya. Ya, sesuatu ya, dikembalikan kepada asli.
asli makanan ini halal apa haram. Misalkan dikasih keripik ya, chip yang kentang, zatnya halal ya, kaifiahnya juga halal, anak kita dikasih, maka ini halal insyaallah. Yang terkena subuhat ya nggak bisa kita haramkan. Produk Israel atau Barat atau Amerika yang menyokong Israel dan lain-lain, Yahudi, itu juga keharaman bukan keharaman mutlak, masih debatable, masih ada perdebatan. Ada ulama yang nggak bisa kita mengharamkan begitu saja. Bisa sebagian negara, tergantung negaranya. Bahkan di Saudi juga agak, karena yang disebut benda itu bukan keripik doang, bukan Coca-Cola doang, ada laptop ya, ada chips di dalam Samsung, tapi ada dalam buatan Amerika. Terus kita nggak mau pakai itu, apalagi kasih Apple, terus kita buang, ya nggak bisa. Itu produk Amerika langsung, Amerika pensupport besar, Apple juga bagian, itu Yahudi semua. Dan zaman Nabi juga, Nabi berjual beli, padahal permusuhan mereka pada Nabi langsung mau bunuh, mau udah berrekayasa, tapi Nabi berjual beli. Bahkan mereka melanggar perjanjian Khaybar itu, maka dibakar. Ya, kaget mereka, kebunnya dibakar. Jadi apalagi dikasih. Kalau kita ingin menerapkan boikot, silahkan ya anak, jangan kamu beli Coca-Cola, itu nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau ada orang kasih Coca-Cola ya minum, zatnya itu halal ya, zat kaifiahnya ya boleh, silakan antum jaga anak antum, jaga diri kita juga, jangan lagi ke McDonald dan lain-lain, karena ulama, kita hormati ulama. Dan kemarin ada satu dai ya diundang di ITB ya, kita diskusikan di para ustadz ya, ada yang kritisi dia secara umum mesen direkam, mesen Coca-Cola, ini nggak bagus juga. Dia dari Saudi tapi berbahasa Inggris, mau kajian, mau ceramah di ITB, lalu salah seorang ustadz tanya, ini gimana? Saya cuma mengeluarkan video-videonya, tapi saya tanya Syekh Walid, saya penasihat ya, saya bilang dia bukan syekh, tapi seorang dai yang mempunyai kemampuan menjelaskan dengan berbahasa Inggris. Dia bukan syekh, dai aja nggak apa-apa dia enggak. Ya, tapi dia terlalu frontal, ya, mesen Coca-Cola di depan umum direkam, ya ini nggak bagus juga. Itu menyakitkan hati umat Islam yang lain. Kita harus tolerir. Tapi kalau anak antum dikasih dimakan nggak apa-apa, ya makan aja. Kalau bisa jangan beli, kalau dikasih ambil. Silakan jika ada pertanyaan lain. Kita sampai berapa menit lagi? Sampai jam 11 kan? Iya, masih 1 jam. Silakan. Jika ada pertanyaan langsung boleh. Saya lanjutkan kajian kita. Ada pertanyaan atau enggak ada? Oh, ibu-ibu silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan amin. Apa mesti bertanya bagaimana kalau cita-cita anak tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Ya, bagaimana cita-cita anak tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Ini harus spesifik ya. Misalkan anak ingin jadi ulama, ibu inginnya anak jadi dokter, nah kan gimana ini? Jadi harus disebut cita-citanya apa seorang ibu, harapannya apa, anak-anaknya apa. Ya, kalau anak-anak mempunyai cita lebih bagus ke akhirat, ya ridho, nggak apa-apa gitu loh. Saya ingin bu jadi muhaddits, loh saya ingin kamu jadi dokter, ya kan? Nah, ini silahkan didiskusikan ya.
Ini anak sudah mempunyai cita-cita yang agung. Berarti kalau pertanyaan itu seperti itu, saya akan jawab berarti ibunya harus ngalah. Ya, muhadis itu berat. Ya, begitu. Nah, kecuali ibunya saya ingin kamu jadi muhadis, nak. Aku ingin jadi insinyur. Silakan. Ya, jika tidak, karena begini Bu, cita-cita yang dipaksakan, ibu kan punya cita-cita sendiri, biarkan anak punya cita-cita sendiri, begitu loh. Ibu udah lewat, mau jadi dokter nggak tahu jadi suami dokter, alhamdulillah masih mirip-mirip ya kan. Mau jadi dokter, jadi suami pasien, ya nggak apa-apa juga, masih ada hubungan dengan dokter. Ya, jadi cita-cita ibu udah cukup dibatasi. Ya saya punya cita-cita banyak, ada banyak nggak. Udah jangan dibebani anak kita untuk menampung cita-cita kita. Dia berjalan, ya lihat, boleh diajarkan. Nah, ibu dulu pengen jadi dokter, kamu bisa nggak jadi dokter? Enggak Bu, saya mau jadi insinyur. Ya udah Bu, karena begitu. Ya, kalaupun dia punya cita-cita dokter, itu saja berat. Apalagi ini cita-cita orang lain. Ya begitu. Cita-cita itu akan mendukung cara kerja dia, mentalitas dia, karena dia punya cita-cita ingin jadi insinyur, selalu ya, yang dia baca tentang kecanggihan teknologi yang dia geluti. Nah, tahu-tahu ibu dia ingin jadi dokter, kasihan, biarkan. Yang penting ujung-ujungnya kalau jadi dokter yang soleha, ya, insinyur yang soleha, ya apalagi ahli hadis, ya ahli hadis yang soleha begitu. Jadi ada cita-cita bersama, makanya kita punya misi dan visi dan misi adalah mencetak generasi soleha. Ya, Ibnu Umar ini mempunyai cita-citanya itu, cita-cita setiap anak yang masuk, ya, dan ini nggak debatable lagi, nggak ada perdebatan, ya, gitu, semua sepakat itu. Nah, kalau misalkan perbedaan cita-cita ini dilihat, ya, mana yang terbaik. Saya kutipkan di sini karena ini penting, di mana ada tulisan bagus. Ya, cita-cita itu menurut Ibnul Qayyim ada dua. Ya, cita-cita itu menurut Ibnul Qayyim ya, dalam kutipannya yang saya ambil di sini ada dua. Cita-cita yang ujungnya cuman hal-hal yang remeh-temeh, ya, yaitu sekedar ya keperluan makan, tidur, ya, tempat tinggal yang sementara. Ada cita-cita yang agung, ya, yang berujung kepada akhirat, gitu. Nah, ini yang kita perlukan. Hendaknya seorang mempunyai cita-cita yang agung. Ya, jika ini cocok ya, antara anak dan ibu, maka berjalan dua-duanya. Saya kutip di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, ketahuilah sesungguhnya cita-cita itu ada dua macam. Pertama, cita-cita yang kembalinya kepada dubur, yaitu makanan, dan kubul, ya, sekedar nafsu. Dan kedua, cita-cita yang terikat dengan yang berada di atas arsy, yaitu Allah. Ya, ini dari Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, begitu. Nah, cita-cita anak kita harus mempunyai dua ke arah yang tinggi. Ke arah yang tinggi adalah dia mencari ridha Allah. Apapun dia dalam pekerjaannya, siapapun dia, mau baik dokter dan lain-lain. Kalau dia kelihatan anak soleh, terus dia menjadi dokter, kita doakan, mudah-mudahan dia jadi dokter yang soleha. Ya, kita bangga itu. Tapi kalau anak yang kelihatannya sholat aja enggak, punya cita-cita apa aja berantakan dia. Mau jadi dokter yang jahat mungkin, naudzubillah. Jadi dilihat kesolehannya Bu. Ibu mengiring ke cita-cita yang kedua yang tinggi, yaitu ridha Allah. Sebagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan di sini. Dan ini juga berdasarkan satu hadis. Ya, Rasulullah SAW ya bertanya kepada
Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Rabi'ah, memintalah padaku. Rabi'ah berkata, aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Ini kelihatannya sederhana, dan Rasul mengkoreksi, ya, agar bisa menemanimu. Maka Rasulullah SAW berkata, atau selain hal itu. Coba Rasulullah tidak langsung iya saya doakan, ya. Atau selain itu. Rabi'ah berkata, ya itu saja ya Rasulullah. Ini suatu cita-cita yang tinggi, nemeni Rasul di surga. Berarti surganya juga Firdaus, yang paling tinggi sudah. Ya, ini perkataan dikoreksi. Mungkin yang lain itu pasti ada yang di dunia pengen apa? Ya mungkin dia pengen jadi khalifah, wakil Rasul dan lain-lain. Tapi tidak, udah itu aja Rasulullah. Apa Rasulullah? Ya, Rasulullah bukan ayahnya, bukan, tapi seorang Rasul yang berfungsi pada saat ini sebagai ayah, pendamping. Ya, maka fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis riwayat Bukhari, ya, nomor 489. Jadi setelah mendengar keinginan atau cita-cita, kita bantu memberi penyelesaian. Oke, nah kamu cita-citanya beda dengan ibu, ya ibu doain ya biar ibu ikhlas, biar kamu lancar, nggak apa-apa ibu ngalah, begitu. Jangan berdoanya bertentangan. Nih anak ingin jadi dokter, ibu berdoa terus, ya biar jadi insinyur misalkan. Akhirnya dokter enggak, insinyur enggak. Ini anak bingung, kok doa kan nggak nyampe. Iya ibu atau ibu lebih kuat, dia jadi insinyur yang dokter. Insinyur yang dokter maksudnya ilmunya nggak maksimal di keinsinyurannya. Doa itu harus sejalan, anak dan ibu. Nah ibu doakan kamu jadi ini ya, sejalan, jadi enak, ya. Nah ini Rasulullah memberi solusi. Baik, kalau itu memang kamu ingin mendampingiku di surga, ya secara kaul ini, maka bantulah aku. Coba bahasanya Rasulullah, maka bantulah aku. Rasulullah nggak bisa menulis surat ke Allah nih masuk surga, nggak bisa gitu. Yang bisa mendoakan dan memberi jalan. Bantulah aku, banyak sujud, maksudnya sholat. Sujud di sini sholat, bukan sujud saja, ya begitu. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi fitnah HP? Fitnah HP. Oh, fitnah HP, ya. Ya ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang sangat umum di kalangan Muslim dan non Muslim. Ya, fitnah HP. Fitnah HP akan menjadi momok yang besar, baik keluarga ustaz atau keluarga orang awam. Di kalangan orang Islam ya ada juga itu. Kalau non Muslim bukan urusan kita lah, ya. Tapi di kalangan kaum Muslim dan sudah ngaji Quran dan sudah ada, dan di antara sudah ngaji bahkan jadi ustadznya ada, bukan tidak ada, ya. Padahal kecanduan ya HP tersebut atau mungkin lebih kecil lagi game biasanya itu akan merusak, ya, melakukan kerusakan begitu. Karena apa? Ada qaul Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan sebuah kaidah emas. Ini kaidah ya, bukan hadis. Tapi kaidah ini bagus sekali, ya. Wa nafsuka in asghalat ha bil haq wa illastaghalat ka bil batil. Ya, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti ya akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Ya, itu saya kutip ucapan itu. Manusia itu hanya cuma dua sisi, baik atau batil. Waktunya juga gitu, per detik dihitung oleh Allah, detiknya ini dia jadikan kebaikan atau keburukan. Bayangkan jika anak kita setiap detiknya hanya sibuk dengan HP-nya, yang di dalam HP-nya banyak maksiat, game, buang-buang waktu, ya,
maka sudah kelihatan jauh ini dari cita-cita yang dituju. Andaikan dia mencapai cita-citanya, pasti berantakan. Misalkan ada orang ingin jadi komandan militer, hari-hari cuma main game. Gamenya itu akan melemahkan otot-ototnya. Cita-citanya tinggi, jadi jenderal bintang 4 di ABRI. Tapi hari-hari bangun tidur udah berbaring main game. Ya, di otak emosinya udah numpuk di situ. Kalau punya cita-cita mau jadi jenderal bintang 4, tentara dan lain-lain, jalani pagi, sport, jaga makannya mie instan, berbaring, ya perutnya gendut, masih muda, masih kecil, terus tahu mau jadi komandan bintang 4. Kasihan anak buahnya, ya, gimana? Nah ini realitasnya seperti itu. Game HP ini memang sudah menjadi. Ya kalau bisa kita atur bersama, punya komunitas bagaimana menjadikan komunitas ini mengatur anak-anaknya memainkan mempunyai HP. Ya saya belum punya komunitas itu. Suatu saat saya akan bikin, terdiri dari ustadz, dokter psikologi dan lain-lain. Kita adakan pembicaraan. Kalau ditanya gini, saya seringan mengutip para ustadz seperti ini, ada tulisan atau pribadi. Saya juga masih perjuangan ini. Tapi kadang-kala saya bilang boleh main game yang aman, ya, yang sudah tidak ditahzir para ustadz dan lain-lain. Dan kasih beban 2 halaman baca Quran baru boleh main setengah jam, begitu. Itu aja yang saya bisa sebentar. Dan saya nasihati. Dan kita juga harus paham game-game yang bahaya. Kalau kita nggak sempat, nggak ada waktu, kita tanya. Makanya perlu komunitas, grup atau apa merilis game ini hendaknya jangan dimainkan oleh anak kita umur segini, ya. Dan anak-anak ini susah. Kalau saya ngomong anak saya saja ya, saya nggak tahu anak ibu-ibu bawa apa. Saya bilang, Abah mau lihat balon. Dia udah bisa nyari sini, balon, ya kan gitu. Keluarlah balon lama-lama bukan ke balon itu, ke ikan, ke wanita lagi jin. Kamu lihat balon yang mana? Balikan lagi. Iya Bang, lihat balon. Mana balonnya? Nggak ada. Udah bapak-bapak lagi jin. Begitu, itu bahaya tuh di situ. Ya, jadi ibu-ibu harus mendampingi, walaupun sesibuk apa, kamu lihat apa? Begitu, kaget dia, dia udah salah jalur. Awal lihat ikan perhiasan, lama-lama di dalam ikan ada wanita, kan bisa jadi gitu. Jadi ini dunia yang sangat tidak ada aturan. HP ini dalamnya bukan HP-nya. HP ini mengantar kepada dunia yang tidak ada aturan. Ya, kalau dulu seorang ibu mungkin mau nonton TVRI yang masih hitam putih, nah ini tuh lihat tuh ada tulisan untuk 17 tahun ke atas. Kamu tidur, nah ini untuk ibu sama ayah ini. Kalau main nonton, dulu kan bisa gitu. Anak-anak tidur, walaupun nggak tidur mungkin dia main bercanda, pukul-pukulan bantal di kamar. Ibunya ingin nonton sama bapaknya. Kalau sekarang nggak bisa. Mau ditulis untuk 17 tahun ke atas, 28 tahun ke atas, untuk yang udah punya, nggak ada itu tulisan itu. Tulisan itu lewat. Dengan mudahnya anak berpindah dari dunia nyata ke dunia hayal. Dari dunia anak-anak seumur dia ke dunia bapaknya, ibunya. Siapa yang bisa jaga? Ini di rumah kita bersama, Bu. Jadi ya ibu harus mempunyai kiat-kiat. Satu, anak yang masih di bawah SMA tidak boleh punya HP sendiri. HP itu harus dari kita. Kalau dia mau main, ini HP kita kasih. Ya, jangan punya HP. Nggak boleh anak. Kalau itu saya nggak bisa maksakan ibu. Ini saran saja. Jangan punya HP sendiri. Kalau dia mau minjem dari ayahnya. Nanti untuk apa ini? Untuk main game abah, ayah. Ini boleh game. Gamenya apa? Kita harus tahu. Kalau nggak tahu harus detail. Kalau kita lemah mengetahui itu, kita tanya anak ustadz muda. Ya, ustadz muda yang main game banyak itu, lagi daurah main game. Saya lihat itu, ya begitu. Ini sudah fitnah. Ada yang game, ada yang nonton yang lain. Wallahu a'lam. Jadi
Yang kedua adalah doa. Doa seorang ibu, ya, bukan kiat saja. Doa, ya Allah jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh soleha, ya, yang ya Allah jagalah mereka. Begitu doa dengan bahasa kita, jangan cari bahasa Arab ya, nggak doa-doa nanti. Dan nggak di bahasa Arab juga nggak ada game dan HP susah. Udah bahasa Indonesia yang sia-sia mungkin ya begitu. Jadi ibu harus cerdas-cerdas di mau membaca dan mau melihat. Misalkan begini, kemarin saya ada kajian di Masjid Al-Balad. Ustadz Jun ya Habibullah sedang membahas hadis tentang tafsir di mana ada orang yang diculik oleh jin dalam tafsir surat ya 3 Qul itu, dan diculik pada pulang salat Isya begitu. Nah ini bisa jadi momen ya, anak dengarkan tapi kan dia dengarinnya nggak, duduk lagi dibahas ya. Makanya ada satu keluarga di mana untuk mengalihkan mereka terikat dengan HP, kajian bersama, ajak anaknya kajian ya, jauhkan dari waktu kosong. Misalkan pulang sekolah masih segar, boleh dia main keluar, aktivitas sport, olahraga ya begitu. Ibu bapak harus aktif sekarang. Kalau bapaknya sibuk kerja, ibu harus punya jam ya, waktu habis masak, ini anak pulang nih, kalau pulang pasti dia main HP nih, apa kegiatannya ya, ajak dia ke masjid, cari ada kajian atau jalan rekreasi begitu. Ibu harus cerdas dan punya waktu. Kalau sudah sibuk masak ini itu ya udah, anak dikasih HP, anak anteng kemana-mana udah nggak peduli. Kalau sekali boleh, ibu terlalu lelah habis masak sekali. Setelah itu tanya, kamu main HP tadi apa aja yang kamu lihat, begitu ditanyain. Nah kasus itu ya kita ajak, kamu tahu dulu kajiannya apa, coba lihat nih, ajak buka HP orang-orang yang hilang, diculik jin ya. Kalau kasus yang ada di hadis itu diculik, dipulangin 4 tahun. Ya, ada hadisnya itu di Bukhari kalau salah. Saya juga bahas lagi, saya pernah baca itu. Ya. Dikasih tahu nih anak, kalau kamu keluar ba'da maghrib, ini diculik ba'da isya, ba'da salat isya dia diculik, dia dibalikin 4 tahun. Sampai istrinya datang ke Umar dan, ya Rasulullah, wahai Umar Khalifah, suamiku nggak pulang-pulang. Sudah berapa? Ya udah kamu tunggu 4 tahun. Kalau nggak pulang, boleh kamu nikah lagi, ya, boleh kamu nunggu, ya, 4 tahun. Akhirnya nikah lagi, ya nikah lagi lah 4 tahun, begitu. Nah begitu. Nah ceritakan, belum lama ada kejadian anak diculik hilang, sudah ketemu dengan keadaan jadi mayat, padahal suaranya kedengeran di loteng. Jin-jin seperti itu, ya. Masing-masing hati-hati, jaga anak kita ba'da maghrib tidak boleh keluar, kunci pintu, tutup ya, baca Quran atau ngobrol atau kerjain PR dari maghrib ke isya. Begitu isya boleh, ba'da isya boleh keluar. Nah, ini juga kiat-kiat ya, unjukkan HP. Nah, tidak selamanya HP buruk, itu ada kejadian. Tuh lihat kejadian ini hilang. Sekali-sekali ibu duduk dengan HP-nya menjelaskan poin-poin yang penting untuk mensupport ya, bahwa ada manfaatnya HP itu. Kalau dulu kan tinggal cerita, kalau ini tinggal buka anak diculik begitu, keluar itu semua, jelaskan ya. Allahu a'lam, silakan nanti dibahas lagi bersama tentang kaifiyah atau fikih organizer memanage anak-anak memegang HP. Yang paling penting jangan mereka punya HP sendiri. Itu satu, tidak boleh. Ya, kecuali SMA nanti dengan rekomendasi dari guru masing-masing. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi orang tua kita yang sangat menginginkan cucunya menjadi penghafal Al-Quran, dan setiap hari kalau ada Quran harus menyetorkan amalan, sedangkan anak kita sedang tidak siap
dan hanya yang tahu kemampuan menghafal Al-Quran anak itu hanya orang tuanya. Dan bagaimana ya Ustaz menyikapi agar tidak menyakiti orang tua kita juga dan tidak menjadi bandingan dengan cucu-cucu yang lain, Ustaz? Ya, Ustaz. Baik. Ya. Bab ini adalah birrul walidain. Ya. Bagaimana seorang tidak menyakiti orang tuanya, walaupun orang tua ini punya cita-cita yang agung, yaitu cucu-cucunya jadi penghafal Quran. Kita boleh tanya kan orang tua kita, apakah mereka ini hafizah? Ya, kalau mereka orang awam, ya susah menuntut. Ya, mungkin mereka pernah punya cita-cita jadi hafizah. Sehingga beban itu jatuh ke anaknya meleset, dikejar cucunya, ya kan? Ada ya gitu, ada 7 turunan itu cita-cita. Ya, wasiatnya cita-cita. Ini ada dilema memang, ya, karena mereka senang ya baru kenal, baru hijrah bahwa pentingnya menghafal Quran, tapi mereka sendiri tidak hafal, maka kita harus duduk bersama ibu kita atau ayah kita. Bilang bahwa tidak mudah menghafal Quran, Bu, ya, tapi dengan kata-kata lembut. Ya, insya Allah. Kalau dites dan membanding-bandingkan, ini sifat yang tidak bagus, ya. Tapi kan menasihatinya susah. Kita bisa adakan lagi makan, mungkin undang makan atau makan bersama di restoran, masukkan sedikit. Kalau sudah merah atau merah mukanya, kita akan kenal watak orang tua kita. Oh, kayak nggak bisa diterusin nih, udah makan aja, ya gitu, ya. Atau beri buku-buku yang ke arah situ, tulisan, hadiahkan. Ya, buku kadang-kadang kalau ayah ibu rajin masih mau membaca, itu jadi masukan yang lembut karena tidak berhadapan dengan kita, ya. Atau kajian, pilih kajian, sharing ke keluarga yang di situ ada ibu dan ayah, ya. Misalkan tidak boleh menekan, ya, tidak boleh menyalurkan ambisi kita ke anak atau cucu, apalagi cucu. Ke anak aja kan nggak bisa, ya. Kita hanya berusaha membujuk. Ya, selagi anak kita punya cita-cita yang bagus, sudah, ya, apalagi sudah menghafal Quran walaupun nggak hafiz beneran, ya. Atau ibu boleh, Bu, anak kami, ya, anak cucu ibu ini udah punya guru sendiri. Gurunya tuh bilang dia baru menghafal ini, itu aja udah berat, Bu, karena ada PR yang lain, ada kerjaan yang lain, begitu. Ya, kalau bisa komunikasi dengan ibu atau ayah seperti itu nggak apa-apa. Kecuali punya hafiz, saya nggak harus kayak gitu. Gurunya mana? Ibu mau ketemu gurunya anak-anak saya. Ibu mau jumpa, boleh pertemukan. Ya, orang tua kita sekali-sekali boleh. Kita arrange, kita atur pertemuan orang tua kita dengan guru ngaji kita, guru ngaji anak-anak kita. Ya, siapkan, ya, jangan marah, jangan ini. Mungkin ibunya hafizah, punya sistem bagus, kenapa tidak salahnya diadopsi untuk guru kita, ya. Karena ada, kita juga mengalami di sini dulu, bapaknya hafiz 30 juz, menuntut kita seperti dia ngajarin anaknya udah melampaui target. Ya, kita kan nggak bisa seperti itu. Ya, bahkan mengeritik ini sekolah tahfiz tapi kok lemah sekali. Saya bilang ini plus tahfiz, sekolah umum plus tahfiz. Saya pendirinya, saya tahu hanya sekedar untuk adanya tahfiz. Kalau di hafiz tahfiznya juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Akhirnya banyak orang tua lain, nggak usah Ustaz, biarin aja, anak saya kok bermanfaat. Jadi begitu, ada ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, ibu di rumahnya yang punya ekspektasi terlalu tinggi terhadap anak kita adalah kakek neneknya. Bagaimana komunikasi? Ya, dibangun. Komunikasi bisa direct langsung atau indirect, nggak langsung. Direct langsung, makan, minum, lihat, Bu, tuh ibu, dia ngapal gini aja susah, Bu. Ibu menuntut gini, kayaknya berat deh, Bu. Itu diajarin di rumah, jangan, nggak cukup dengan telepon. Sekali-sekali undang makan, lihat anaknya lagi menghafal, nah coba kamu hafal ini.
biar ibu kita, neneknya ngelihat langsung, oh iya dia udah berusaha ya, oh kasihan begitu. Ajak emosinya itu nggak membandingkan cucu yang lain yang cerdas-cerdas mungkin. Ya, ajak langsung, anak kita nggak secerdas cucu ibu yang sana, biarin aja bu, begitu. Nggak usah dinasihatin terlalu keras, ya. Apalagi dia udah punya standar cucu yang lain, itu harus sensitif. Bisa-bisa dia ngambek, nggak pernah nengokin anak kita, nggak pernah telepon, sedih juga kita. Kita harus bermain di sini yang cerdas, luas, susun bahasa, diksinya yang tepat. Lihat langsung, bu, lihat bu tuh. Nah, habis makan, anak-anak kita suruh buka Quran, lagi menghafal, lihat bu, dia surat pendek aja tuh susah tuh. Ya, saya sudah ajarin juga, gurunya ngajarin, dia juga sudah belajar. Ya, tapi dia dapat pahala bu, setiap ayat yang dia nggak hafal dia baca ratusan kali, satu hurufnya kebaikan. Lu banyak tuh pahalanya dibanding yang hafal, habis hafal sudah santai dia, sekali baca hafal, nggak dibaca-baca lagi. Kasih gambaran seperti itu. Nggak apa-apa bu, anak saya lambat tapi dia mengulang-ulang. Boleh jadi dia menghafal Wadduha sampai ribuan kali, satu surat itu berapa huruf kali kebaikan. Ya, kali 100 kali baru hafal. Sementara yang lain 1 kali 2 kali baca sudah hafal. Ada ilmu-ilmu itu harus ada di ibu dalam rangka menasihati neneknya gitu. Wallahu a'lam. Masih ada? Silakan ya. Oh. Ya, sambil menunggu pertanyaan, berapa menit lagi? Kita punya waktu, Pak Ali? 20 menit lagi. Ya, ini sampai jam 11 sebagai janjinya kita. Ada hal yang paling penting, yaitu urgensi orang tua untuk anak. Doa, ya. Doa ini jangan diremehkan. Ya. Dan kalau memang nggak bisa doa yang baik, jangan doa yang buruk. Doa yang baik belum hafal, sudah diem saja dengan bahasa kita, bahasa ibu. Ya Allah, saya ingin anak saya dalam sujudnya ibu, dalam rukuknya bapak ibu. Ya Allah, saya ingin anak saya soleh yang pandai menghafal Quran. Gitu aja. Jangan sampai keluar doa yang buruk. Ya. Coba kalau ini kisah ini benar, coba betapa keselnya seorang ibu seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya, dia baru menyiapkan makan, ada tamu, tapi Sudais kecil katanya menyiramkan makanannya itu ke pasir, ke makanan. Kalau berita ini benar, ibunya marah, semoga engkau menjadi imam Haramain. Marahnya bentuk doa, doanya bagus dan makbul. Ini kisah ada di internet dan lain-lain. Saya pun beberapa kali dapat itu dan baca itu. Ya, kalaupun tidak benar ya sudah, bukan hadis, bukan Quran, lewatin saja berita-berita. Kalau benar ya itulah hendaknya seorang ibu. Ya, bagaimana Ummu Sulaim mengantar mendoakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafikum minallahi sa'atan illa yas'alu fiha ata'an wa yastajibu lakum. Janganlah kalian berdoa untuk yang buruk atas dirimu. Tad'u ala dalam bahasa Arab, kalau habis doa terus ada kata ala itu huruf ini doa buruk, ya. Janganlah kalian berdoa untuk berdoa buruk atas dirimu. Gak boleh kita berdoa buruk untuk diri kita sendiri, gak boleh, ya. Wala tad'u ala auladikum, jangan berdoa buruk atas anakmu. Anak gak boleh didoakan walaupun semarah apa. Kita baru masak, ya, nasi, rice cooker ditumpahin semua, ya, gak boleh keluar kata-kata yang buruk. Dasar kamu ini begitu, gak boleh. Sabar, ya. Nasi nilainya nasi,
nggak akan lebih mahal dari jiwa dan masa depan anak kita. Kita sabar. Kalau pukul boleh, pukul tangannya, pukul kakinya. Lebih baik pukul daripada ucapan. Ucapan itu kadang-kadang diaminkan oleh malaikat, ya. Dan wala tad'u ala amwalikum. Jangan juga berdoa buruk atas harta-harta kamu yang sudah kamu kumpulkan dengan halal, kerja siang malam, bapak ibu toto berdoa, ya, yang buruk-buruk atas harta, ya, tidak boleh. Karena boleh jadi, ya, di sini dijelaskan, sebab bila kalian tepat pada saat yang dikabulkan Allah, ketika kamu minta suatu permintaan maka Allah akan mengabulkannya, ya, begitu. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan illa yas'alu fiha ata'an wa yastajibu lakum. Jadi kalau kita marah pada saat itu doa-doa itu sedang terkabul, maka jadilah anak kita baik bodoh, ya. Kalau kita bilang dasar bodoh, bodoh kamu akan selamanya bodoh. Nauzubillah. Jangan. Kalau diaminkan sudah, mau diajarin nama Syekh Sudais langsung, nggak manfaat itu, ya. Karena doa ibu telah menghalangi usaha anak. Doa kita yang salah, ya, telah menghancurkan cita-cita anak kita. Nggak usah disalahin anak kita lagi, ya, begitu. Itu penting. Dan ini dicontohkan dalam hadis, ya, walaupun itu terbesit seperti apa, Jurais itu sedang ibadah, bukan sedang main game, bukan sedang naruh pasir di makanan ibunya, sedang ibadah Jurais. Lalu ibunya memanggil, aku sedang sholat. Lalu manggil lagi, aku sedang sholat. Ya, karena nggak ada fikihnya, sebenarnya dia boleh mendatangi ibunya, ya, labbaik ya ummi, ya, sampai terbesit di hati ibunya, jangan engkau matikan sampai dia melihat wajah seorang pelacur. Akhirnya terkena fitnah. Anak kita kebanyakan bukan sedang ibadah, kebanyakan lagi main game dan lain-lain. Lebih pantas sebenarnya, tapi nggak boleh. Hadis, fawaid dari hadis itu bahwa kita tidak boleh, walaupun, ya, kesalahannya itu mengesalkan, bikin kesal. Ibunya kesal, ibu Jurais ini kesal. Ini ada di hadis-hadis, ya, gitu. Jadi perbuatan anak lebih baik ibu pukul tangannya tanpa ngucap apa-apa. Dan kalian jangan gitu. Pukul kakinya, sudah ada itu. Kalau anak itu sudah mumais atau sudah akal balik. Kalau anak masih kecil mungkin pukulan yang sekedar memperingatkan saja, ya. Karena kata-kata ibu bisa jadi doa. Hati-hati, terutama ibu-ibu yang berinteraksi dengan anaknya langsung. Kalau bapak-bapak kan jarang. Bapak pulang, ya. Tapi ya bapak-bapak juga penting, jangan doa sembarangan. Pokoknya orang tua diharapkan tidak boleh doa sembarangan terhadap anaknya, ya, begitu. Karena ada qaul di sini, seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Mubarak yang mengeluhkan tentang kenakalan anaknya. Maka beliau bertanya kepadanya, apakah kamu pernah berdoa buruk atasnya? Ia menjawab, iya. Ibnu Mubarak berkata, kamulah yang merusaknya. Doa itu, ya, adalah hal yang bisa merusak anak kita, dan juga hal yang membuat anak kita berhasil atau tidaknya dalam hidupnya. Jadi hati-hati, Bu. Sepedih apapun, semarah apapun, ingat, ya, kalau memang terbesit kata yang tidak pantas, istighfar, ya, cabut. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku, ya, lemah, ya, cabut itu. Jadikan anakku anak yang soleh, ya. Misalkan Nabi ngomong, bodoh dasar, kamu bodoh selamanya, naudzubillah. Jangan sampai keluar seperti itu. Ya, ini pentingnya doa bagi orang tua kepada anaknya. Jangan diremehkan. Ya, apalagi nanti doa yang tidak ditolak oleh Allah itu penting.
Ya, Rasulullah bersabda, "Salasu da'awati mustajabat la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum." Ya, hadis riwayat Abu Daud, nilainya hasan. 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa kedua orang tua, bapak ibu, 2 orang yang berpergian safar, dan 3 orang yang dizalimi. Kalau ayah ibu sedang safar, ini ayah ibu sudah mustajab nih doain anaknya. Lagi safar, mungkin pulang nanti mudik lebaran dan lain-lain, lagi safar lah. Lalu berdoa, udah 2 kemungkinan. Sudah orang tua, safar lagi. Ada 2 kekuatan dalam doa itu. Ketiga, ya, dizolimi, mungkin lagi dizolimi sama bosnya, lagi dizolimi sama tetangga, lagi dizolimi sama rekan kerja, lagi dizolimi sama saudara yang lain, ya, tapi tidak membalas, bahkan menggunakan kezoliman mereka untuk berdoa baik untuk anaknya. Jadi 3, orang tua sedang safar, sedang terzolimi. Ya, ibu angkat tangan, ya Allah jadikan anakku anak soleh soleha. Ya, begitu. Capaikanlah cita-cita dia ingin jadi dokter yang soleh, jadi dokter yang soleha, jadi insinyur yang soleh, ya, sarjana, profesor, silahkan. Ya, ya ini ilmu yang wajib kita tahu, ya, begitu. Dan doa-doa itu umum. Doa yang paling ibu-ibu, bapak-bapak harus hafal adalah doanya ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini dihafal sekurang-kurangnya, dan ada di Quran 74. Al-Furqan surat berapa? 25 ya. Ayat 74. Ini sekurang-kurangnya hafal. Ya, 1 aja ini. Banyak sebetulnya. Doa Nabi Zakaria dan lain-lain, ya, begitu. Mau apa, ada pertanyaan silakan. Punya waktu berapa lagi Pak Ali kita? Sudah cukup? Ada mau nanya? Silakan. Ada orang yang masih bertanya? Ya, baik. Kesimpulan dari kajian kita adalah seorang itu harus memahami diri pribadinya, ya, dalam kehidupan ini. Dan 2 hal yang perlu kita sepakati, di mana jika 2 ini dapat dikendalikan oleh satu keluarga, ayah, ibu, anak, maka dia akan berada di titik yang benar, ya, on the right track istilahnya gitu, dalam rel yang benar, ya, yaitu apa? Bersyukur atas nikmat, ya, bersabar atas bala. Syukur mempunyai kedudukan dan lain-lain, dan bersabar atas bala, apapun balanya, ya, itu. Seorang akan diuji dengan teman dekatnya atau rekan dekatnya atau pendampingnya. Seorang ayah diuji dengan keadaan ibunya, istrinya maksudnya, ya, seorang ibu, seorang istri dia akan diuji dengan suaminya. Keduanya akan diuji dengan anak-anaknya. Bagaimana memanage ini? Kalau seorang ibu mempunyai suami yang awam, yang bahkan tidak sholat, dia harus bersabar, dia harus mengajak, ya. Dia ada 2 tugas, dia mengajak suaminya untuk sholat, dan dia harus menjaga anaknya jangan niru bapaknya. Ini berat, ya, makanya dianjurkan mencari suami yang soleh sebelum ganteng, kaya dan lain-lain, ya kan, begitu. Seorang suami ayah juga berat jika punya istri yang awam, sholat juga enggak, ya, menutup aurat juga enggak. Lalu dia udah punya anak, anaknya meniru siapa ini?
meniru ibunya kah atau meniru ayahnya? Kalau ayahnya kebanyakan meniru ayahnya agak tenang, dia fokus kepada istrinya. Maka seorang ayah harus benar-benar mempunyai waktu dan ilmu dan kesempatan untuk mendakwai istrinya, ya, agar cita-cita anak yang mulia tercapai. Ya seperti tadi, jangan sampai ayahnya ingin jadi anaknya ingin jadi anak dokter yang soleh, ibunya doain apa aja lah, yang penting jadi dokter, saya nggak peduli soleh apa enggak. Nah, itu harus diawasi itu, ya. Jadi itu kesimpulan di mana perlunya kerjasama, ya, seorang ayah di keluarga untuk menopang cita-cita anaknya, dan juga seorang ibu. Dan bersyukur jika ayah soleh, ibu soleha, anak mempunyai cita-cita yang tinggi, dan dia anak ini bukan sekedar punya cita-cita, tapi mau menempuh jalan-jalannya, maka orang ini akan bermanfaat dunia akhirat sesuai dengan amalan hadis, yaitu ni'matani maghbutun fihima katsiran minan nas as-sati wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Jadi satu keluarga ini dia punya nikmat, dan nikmat itu dimanfaatkan, yaitu waktu senggang dan kesehatan. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf jika ada kutipan, ya, salah kata dari saya dan dari syaitan. Kebenaran dari Allah. Biarkan dia bersemayam di dada kita, di hati kita, di sanubari. Biar dia berdialog. Semoga kita dapat mengamalkannya sebagaimana doa Allahumma aranal haqqa haqqan, Allahumma aranal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Doa ini umum, ya. Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, ya, berilah, ya, perlihatkanlah pada kebenaran itu kebenaran agar aku bisa mengikutinya. Wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya, jadi dengar hadis ini kebenaran. Doa, ya Allah, biar aku bisa mengikuti. Ini dengar ayat. Dan ikutin, lihat kebatilan di medsos, berdoa. Jika ada subhat, kita doakan ini. Ini benar apa enggak sih? Sebelum bertanya, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah aku petunjuk agar berita-berita ini, ya, masuk ke sanubariku, untuk anakku, untuk diriku yang tepat. Ya. Wa arina batilan warzuqna ijtinaba. Doa ini harus sering dibaca, baik makna ataupun, ya, seperti yang telah tertulis di hadis. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas penyampaian